Andre Guruta Kiai Haji Abdul Muin Yusuf yang populer disapa Kali Sidenreng adalah seorang ulama harismatik yang lahir di Rapang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Ia lahir pada tanggal 21 Mei 1920 dari pasangan suami istri Muhammad Yusuf asal Pamana, Kabupaten Wajo, dan Hatijah asal kota Rapang. Ia adalah anak ketiga dari 10 bersaudara dan memiliki 9 orang anak. Pada usia 7 tahun, Guruta mulai belajar mengaji pada salah seorang guru mengaji Kiai Kampung yang bernama Haji Patang. Di sini ia mulai berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Selain belajar mengaji, Guruta juga terdaftar sebagai murid sekolah umum di Inslet Sea School. Sekolah ini buka setiap pagi, maka saat pagi Guruta belajar di Inslet Sea School dan saat sore menyambut ia belajar agama di sekolah Ainur Rafiq. Di lingkungan keluarganya, Guruta terus dimotivasi belajar ilmu agama. Selain kedua orang tuanya, salah seorang yang berperan memotivasi Guruta adalah Puang Ngaka, sang nenek dari jalur ibu. Puang Ngaka sejak lama melihat tanda-tanda bila kemenakannya akan menjadi pandrita agama kelak. Karena itu, Puang Ngaka rela menjual tanahnya untuk membiayai pendidikan Guruta di Mekah. Di tanah suci itu, Guruta memperdalam ilmu agama. Begitu pula dengan sang paman, yang juga seorang ulama besar di zaman itu, yakni Syekh Ali Mathar, kakek Profesor Dr. Quraisy Shihab. Syekh Ali Mathar tak henti-hentinya memotivasi Guruta. Ia melihat pula tanda-tanda bila kemenakannya kelak akan menjadi ulama besar. Keyakinan sang paman kian bertambah saat ia kedatangan tamu dari Madinah yang bernama Syekh Abdul Jawad. Saat itu Syekh Abdul Jawad mengatakan kepada Syekh Ali Mathar agar Guruta dijaga dengan baik karena ia pun melihat adanya tanda-tanda pada diri Guruta yang akan menjadi seorang ulama besar di kemudian hari. Pada tahun 1932-1934, Guruta melanjutkan pengembaraan ilmunya di Sengkang yang dibimbing langsung seorang ulama harismatik, yakni Al-Mukarram Andre Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi. Di sana, Guruta berjumpa dengan sejumlah santri yang kelak menjadi ulama besar pula. Sebutlah diantaranya Andre Guruta Kiai Haji Abdul Rahman Ambok Dale, Andre Guruta Kiai Haji Junaid Sulaiman, Andre Guruta Kiai Haji Daud Ismail, Andre Guruta Kiai Haji Abduh Pak Baja, Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Yunus Maratang, dan lainnya. Pulang berhaji dan menuntut ilmu dari Mekah pada tahun 1951. Guruta kemudian belajar ilmu tasawuf kepada seorang ulama sufi yang bernama Syekh Ahmad Jamaluddin yang populer dengan nama Syekh Jamal pada Elok. Dari sinilah Guruta semakin mendalami ilmu ma'rifat. Guruta kemudian kelak yang menggantikan Syekh Jamal pada Elok menjadi kadih di wilayah Sidenreng Rapang pada tahun 1958. Dan kelak Guruta mempersunting putri Syekh Jamal pada Elok, yakni Haja Badariah binti Syekh Ahmad Jamaluddin. Pada awal tahun 1974, Guruta mendirikan sebuah pondok pesantren di Desa Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Pondok pesantren itu diberi nama Al-Urwatul Wusqa. Pesantren ini ia bangun bersama sejumlah tokoh masyarakat, diantaranya bersama Guruta, Dotrandes Haji Toha Laili, Haji Andi Lanca, Dotrandes Haji As'ad, dan Guruta Suparman Idrus BA.
awal pendirian dari Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuska pada akhir tahun 1973 akhir Andri Guruta dari Rapang bersama dengan saya hanya baku bonceng dengan naik sepeda dari Rapang sampai di persimpangan di depan rumahnya Pulansa. Guruta lihat itu masjid di samping kanan. Dibilang, Sada, di sini kita buat pondok. Kebetulan ada masjid bagus di sini. Tapi pada saat itu masih hutan-hutan belantara itu. Mulai dari kubur itu ke selatan ke barat masih hutan bambu. Ini kepala tanah, siapa tanah ini yang di ujung itu, ini yang ditempati kubur sekarang. Saya bilang, oh tanahnya Pak Toha, Abular dalaku, Abular Puranali. Nah saya kalau namanya pinrang iki. Laku, tanah iyo kalau kita tanya. Nah, ditanya Pak Toha nasang, bapung dan kenro gangka pinrang, sampai di mana saya pinjam. Dibilang, gangka cau topong. Akhirnya di situ kita mulai start. Saya panggil kepala lingkungan Pulanca. Kebetulan camat pada saat itu Pak Jalaluddin Mahyun, Bupati Pak Arifin Nukmang pada saat itu. Akhir tahun 1973. Awal tahun 1974 kita sudah mulai start bangun pondok-pondok bambu. Dan pada saat itu juga sudah mulai mencoba-coba menggarap santri. Pembangunan pondok pesantren ini dapat ditandai sebagai wujud nyata komitmen Guruta pada pendidikan agama dan pemihakan Guruta pada pencerdasan kehidupan umat. Di dalam pondok yang berluaskan kurang lebih 8 hektar itu, Guruta menjalani hari-harinya bersama santri-santri yang berasal dari sejumlah daerah. Pagi, siang, dan malam, Guruta mengisi jiwa dan raga santri-santrinya dengan ilmu-ilmu agama. Tentu saja ia dibantu sejumlah tenaga guru yang ikhlas beramal. Pondok pesantren ini boleh dikata pondok yang benar-benar mengumat. Santri-santrinya berasal dari berbagai lapisan kelas sosial masyarakat. Anak petani, anak tukang batu, anak tukang kayu, anak pedagang, hingga anak pegawai negeri dan swasta. Di pondok ini, anak-anak dari beragam latar belakang itu berjumpa, lantas hidup bersama. Mereka dihimpun bersama oleh Guruta untuk memajukan agama dan bangsa melalui pendidikan. Dengan kedalaman ilmu agama yang dimilikinya, Guruta mengelola Al-Urwatul Wuska dan mendidik umat hingga bangsa. Di ruang-ruang umat, Guruta senantiasa hadir berdakwah. Ia diundang warga kota hingga pelosok desa. Siang dan malam ia hadir di tengah-tengah umat tanpa keluh kesah. Siapa saja panggil itu Guruta, dia restu. Tidak kenal dia orang besar, orang rendahan, orang apa. Pokoknya asal dipanggil ada kesempatan. Sada, bonceng saya. Ada pernah satu situasi hujan lebat. Tapi itu sekolah yang sekarang dibawa Kenari itu sudah memang berdiri. Pondok saya di sebelah timurnya. Jalan-jalan Guruta dari barat itu, dari pondoknya. Sada kayak melebir mah beli nia nebusi. Laku Guruta menipung. Nasang suruh ule ni pale motor ya Pak. Dia penegalalan, boleh alam. Ya suruh ule anak ule motor dipangku itu motor sampai di jalan raya. Dengan kedalaman ilmu agamanya pula, di panggung nasional, Guruta berperan penting dalam perumusan kompilasi hukum Islam Indonesia yang diundangkan pada tahun 1974 silam. Ia merupakan salah satu ulama dari puluhan ulama negeri ini yang terlibat dalam perumusan undang-undang
kompilasi hukum Islam itu. Ia menunaikan ini sebagai salah satu wujud kecintaannya pada ilmu agama, pendidikan, dan umat. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan ilmu agama sungguh luar biasa. Dalam keseharian, di tangan Guru Tak senantiasa terpegang kitab atau surat kabar. Ia begitu gemar membaca. Dan dari situlah kemudian Guru Tak melahirkan sejumlah karya, di antaranya Al-Khutbah Al-Mimbariyah tahun 1944, Fiqih Muqarran tahun 1953, dan Tafsira Akorang Makba Asaugi tahun 1966. Yang terakhir ini dilanjutkan setelah ia menjabat Ketua Umum MUI Sulsel selama 2 periode, tahun 1985, tahun 1995. Karya-karya agung itu ia abadikan untuk agama, umat, dan bangsa. Sementara kiprahnya berdakwah dengan memperdengarkan ajaran agama melalui kalimat khas Bugis Sidenreng pun menunjukkan kecintaannya pada agama, umat, dan bangsa. Dengan itu semua, posisi Guru Tak pernah goyah. Ia adalah sosok ulama yang mencintai agama, umat, dan bangsa. Sebelum najaba ya anak taye Haji Imran, dokter Haji Imran Yusuf, itu namu pakal lolo deva najaba naik ya mapa guru secara guru biasa si bawa yidi lama kelamaan nadapi ini purna patenti Allah Ta'ala. Layar watero kepada datu dango ko ilala kantor ma carita-carita mangkadang-kadang ter jabatan Guru tama kadang aku ikon atu seleka sebagai pimpinan pondok pesantren Al Urwatul Uska Benteng, Kecamatan Baranti.